Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya, amin. Di video kali ini kita akan belajar matematika sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Mari kita saksikan videonya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini meskipun hanya beberapa slide. Nah, di video kali ini akan saya coba jelaskan secara detail. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja, untuk yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Dinamakan komutatif atau pertukaran berarti ada bilangan yang berubah posisi. Nah, langsung saja kita masukkan untuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di sini saya mempunyai soal 16 ditambah dalam kurung min 74 tutup kurung sama dengan. Karena ini akan kita kerjakan secara komutatif atau pertukaran, berarti kita balik yang di belakang menjadi di depan. Yaitu menjadi berapa? Negatif 74 ditambah 16 sama dengan, kita lihat, kita ingat-ingat dulu materi yang ada di slide tentang bilangan bulat yang part pertama, dimana kalau dalam penjumlahan dan pengurangan ya, bukan perkalian dan pembagian, dimana kalau negatif bertemu dengan positif, tidak dikali dan tidak dibagi, kita lihat lebih besar yang negatif atau lebih besar yang positif. Negatif 74 dan 16 itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang 74 kan? Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 74 dikurangi 16. Hasilnya negatif 58. Nah, seperti itu ya. Kalau masih bingung, kita coba untuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Di sini saya memiliki bilangan negatif 22 ditambah 29 sama dengan. Karena akan kita kerjakan secara komutatif atau pertukaran, berarti 29 ini di depan, plus tetap ada, tapi di sini kan negatif, berarti kita kasih dalam kurung ya. Buka kurung, negatif 22, tutup kurung. Oke, sama dengan 29 tetap kita tulis ke bawah. Nah, sekarang gini, kalau plus dan min itu bertemu tapi ada dalam kurung seperti ini seolah-olah itu adalah kali. Oke, berarti kalau ini kali, plus dikali min, ingat ya, materi kita yang sebelumnya bilangan bulat, plus bertemu dengan plus dikali plus hasilnya plus, min dikali min hasilnya plus, min dikali plus hasilnya min, plus dikali min hasilnya min. Nah, berarti sekarang kalau plus dikali min hasilnya apa? Min kan, atau negatif ya. Di sini yang saya maksud adalah negatif. Negatif berapa? 22. Nah, sekarang kita lihat 29 dikurangi 22. Hasilnya pasti positif kan, karena di sini lebih besar yang positif. Berarti 29 kurangi 22 hasilnya adalah 7. Oke. Masih bingung? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal nomor 3. Di sini ada soal negatif 46 ditambah dalam kurung negatif 50 tutup kurung. Oke, kita coba kerjakan bersama-sama dulu. Karena ini sifatnya pertukaran ya, berarti kita tukar yang negatif 50 di depan, negatif 50. Kemudian ini plus tetap kita kasih dalam kurung ya untuk yang negatif 46. Buka kurung, negatif 46 tutup kurung. Sama dengan negatif 50 kita tetap tulis. Nah, sekarang kita, ini kan tadi saya bilangnya apa? Kalau plus bertemu dengan min atau positif bertemu dengan negatif, ada tanda kurung, berarti itu dikalikan. Ini kan kali. Nah, berarti plus dikali min hasilnya min.
positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif berapa? 46. Nah, sekarang kita ingat lagi sifat penjumlahan dan pengurangan positif dan negatif. Kalau negatif kemudian ada lagi negatif, berarti negatifnya semakin banyak. Oke. Berarti di sini otomatis hasilnya negatif. Negatif berapa? 50 ditambah 46. Negatif 96. Nah, caranya seperti itu. Kita lanjut untuk yang sifat kedua ya, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Kita lanjutkan untuk yang sifat nomor 2, asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sifat pengelompokan berarti ada yang berubah posisi juga ini. Oke, saya contohkan di sini. Saya memiliki soal. Saya coba tuliskan di sini ya. Contoh soal nomor 1. Negatif 73 ditambah 27 tutup kurung ditambah buka kurung negatif 30 sama dengan titik-titik. Nah, karena ini sifat pengelompokan berarti ada yang diubah kelompoknya, yaitu, tapi ini posisinya tetap ya, yang depan, tengah, belakang itu tetap posisinya. Berarti di sini negatif 73 ditambah, nah ini dalam kurungnya berubah atau bergeser ke sini. 73 tadi, negatif 73 ditambah 27 yang ini, ya kan? Kemudian ditambah yang ini. Dalam kurung lagi, buka kurung ya, maksudnya buka kurung, negatif 30 tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali. Kenapa begitu? Mengapa begitu? Karena kan tadi kita buka kurungnya pertama 1. Terus kita mau memberi skat nih antara positif dan negatifnya. Berarti ini kita juga beri kurung, buka kurung lagi. Nah, ini untuk menutup kurung 2. Jadi ini 2 buka kurungnya, ini juga 2 tutup kurungnya. Lalu bagaimana setelah ini? Kita coba kerjakan. Negatif 73 ini tetap kita tulis di bawah sini. Lalu plus tetap kita tulis juga. Buka kurung 27 tetap. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang ini. Plus ini tadi kan kalau ke sini kan berarti kali ya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif 30. Tanda kurungnya berubah menjadi 1, kurang 1 ya kan. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi, kita kerjakan lagi ke bawah. Negatif 73 tetap, kemudian ditambah, ini dalam kurungnya boleh masih kita masih beri tanda kurung. 27 dikurangi 30. Nah, sekarang kalau 27 dengan 30 itu lebih banyak yang mana toh? Lebih banyak yang 30 kan? Kalau lebih banyak yang 30 berarti hasilnya otomatis di sini adalah negatif. Negatif berapa? 30 kurangi 27, 3, tutup kurung. Nah, ini sama dengan negatif 73 tetap kita tulis, plus bertemu dengan min, tapi di sini kan konteksnya dikali ya. Berarti berapa? Negatif, ya kan? Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif berapa? 3. Sama dengan negatif 73 dan negatif 3 bertemu tapi tidak ada indikasi itu pembagian maupun perkalian. Berarti negatifnya semakin banyak atau semakin sedikit? Ayo, semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti di sini adalah negatif 73 tambah 3, 76. Nah, begitu cara mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 supaya lebih terbiasa mengerjakan soal seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Di sini saya memiliki soal buka kurung 82 ditambah negatif 44 ditambah min 15. Oke, ini hasilnya berapa? Yo, berapa? Yang pertama kita ubah kelompoknya, karena ini kan kita masih
membahas tentang asosiatif atau pengelompokan. Caranya berarti 82 ditambah buka kurung negatif 44 ditambah dalam kurung lagi negatif 15 tutup kurungnya 2 kali nggih. Oke, tutup kurungnya 2 kali. Kemudian ini sama dengan 82 tetap kita tulis ditambah negatif 44. Ini sekarang gini, positif bertemu dengan negatif, tapi dalam kurung atau dalam arti di sini adalah dikali, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? 15. Tutup kurung. Sekarang kita turunkan lagi. 82 ditambah, ini tutup kurungnya masih boleh dipakai. Negatif bertemu dengan negatif, tapi tidak ada konteks perkalian dan pembagian, berarti 44 ditambah 15 hasilnya adalah negatif 59. Berarti ini kita hilangkan tanda kurungnya ya. 82 plus dikali min, positif dikali negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif 59. Nah, sekarang 82 dikurangi 59 kan bisa, hasilnya pasti positif karena lebih banyak positifnya. Ini unsur positif, ini unsur negatif. Positif dengan negatifnya lebih banyak positifnya, berarti 82 dikurangi 59 hasilnya 23. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi 2 contoh untuk asosiatif pengelompokan yang kaitannya dengan penjumlahan. Nah, sekarang kita coba jika soal asosiatif atau pengelompokan itu di perkalian. Di sini kita contohkan soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini saya memiliki negatif 20 dikali dalam kurung negatif 13 tutup kurungnya 2 kali dikali negatif 3 sama dengan. Oke, karena ini masih dalam konteks asosiatif dan pengelompokan, berarti negatif 20 ini kita tulis di sini. Kemudian di sini tandanya kali. Kalau tadi kan di sini tandanya plus, kan ini juga plus atau positif, plus ya. Kalau di sini yang kali. Karena kita membahas untuk yang contoh nomor 3 ini adalah perkalian. Negatif 20. Kemudian di sini kali dan di sini dalam buka kurung negatif 13 dikali negatif 3 tutup kurung 1 kali ya. Oke, kita kerjakan. Negatif 20 kalinya tetap ditulis, kemudian dalam kurung. Sekarang gini, plus dikali plus. Jadi gini, ini nih, plus ketemu plus. Tapi dalam konteks perkalian. Plus negatif dikali negatif hasilnya positif, ya kan? Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif berapa? 13 dikali 3 kan hasilnya 39. Berarti di sini kita tinggal mengalihkan negatif 20 dikali 39 dalam kurungnya kita hilangkan. Hasilnya sekarang gini, negatif dikali positif hasilnya pasti apa? Negatif. 20 dikali 39 hasilnya adalah negatif 780. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang sifat nomor 3. Oke, yaitu distributif. Sifat nomor 3 yaitu distributif. Distributif atau penyebaran. Kebalikannya dengan yang sifat nomor 2 tadi ya, asosiatif. Kalau asosiatif itu dikelompokkan, tapi kalau distributif itu justru sebar, penyebaran. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini saya memiliki soal yang nomor 1. Negatif 3 dikali dalam kurung 17 ditambah buka kurung negatif 71 tutup kurungnya 2 kali. Oke, kita coba kerjakan. Nah, supaya kita samakan persepsi, jadi gini. Dalam distributif atau penyebaran itu berlaku seperti ini. Ini tuh kita kalikan gitu loh. Jadi
ini negatif 3 ini kalikan ke sini dulu. Kemudian yang selanjutnya untuk yang negatif 3 dikali 17 ya kan, yang depan. Kemudian negatif 3 ini juga kita kalikan ke negatif 71. Jadi ini juga kita kalikan ke negatif 71. Nah gitu. Berarti kalau kita jabarkan menjadi seperti ini. Kita tulis ya. Negatif buka kurung negatif 3 dikali 17 ya kan. Ini hasilnya dari mana? Ini dikalikan ke sini. Kemudian di sini ditambah ya. Kenapa ditambah? Ingat di sini kan mintanya ditambah, ya kan? Kemudian di sini buka kurung lagi negatif 3 lagi. Karena ini negatif 3 dikalikan ke sini. Dikali negatif ini buka kurung dulu nggak apa-apa, negatif 71. Tutup kurungnya 2 kali. Oke, sekarang tinggal kita kalikan dulu. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif 3 dikali 17 itu adalah negatif 51, ya kan? Kemudian ditambah. Sekarang kita tambahkan yang ini. Negatif 3 dikali negatif 71. Ini sebenarnya kurungnya ini juga 1, tidak apa-apa. Negatif 3 dikali negatif 71. Negatif dikali negatif hasilnya pasti positif. Sekarang 71 dikali 3 dikali 7 21, berarti 213. 213 ini oke, negatif 51 ditambah 213. Ingat, negatif bertemu dengan positif, tapi tidak ada konteks perkalian dan pembagian. Berarti kita lihat lebih banyak positif atau negatifnya. 51 dan 213 jelas ya lebih banyak positifnya. Kalau lebih banyak positifnya berarti di sini hasilnya pasti positif. Tinggal berapa? 213 dikurangi 51. Hasilnya 162. Nah, begitu untuk cara mengerjakan soal yang memiliki sifat distributif atau penyebaran. Oke, jadi untuk materi pelajaran kita hari ini kita membahas sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, mulai dari komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Silakan dicermati dan dipahami video ini dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.